dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Sian Lumentut beserta penatua dan diaken yang bertugas. Sebuah catatan perjalanan beriman. Catatan kecil dari kehidupan yang besar tentang kehidupan yang terbatas. Terbatas oleh ruang dan waktu. Kehidupan yang terbatas oleh keinginan, ketamakan, kekuasaan. Hidup yang terbatas oleh waktu merenggut kekuasaan. Terbatas oleh waktu meraih cita-cita. Hidup yang terbatas oleh waktu meratapi kepedihan. Dan Allah pun dibatasi oleh ruang dan waktu kehidupan. Allah hanya sebatas logika. Mari berdiri. Ibadah saat ini terjadi dengan keyakinan bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Nas pemilih, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 40. Terimalah salam, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
beriman. Perjalanan beriman saat kutapaki penderitaan, tetapi firman-Mu mengatakan rencanamu bukanlah kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Perjalanan beriman saat ku terbelenggu dengan kekhawatiran, namun firman-Mu mengatakan segala sesuatu indah pada waktumu. Perjalanan beriman saat ku terinjak-injak oleh ketidakadilan, tetapi justru firman-Mu mengatakan sangkalah diri dan pikulah salib. Perjalanan beriman saat kenyataan secara kasat mata terlihat mustahil, tetapi justru firman-Mu mengatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Perjalanan beriman menyiratkan satu pertanyaan berjuta pengharapan. Allah, di manakah Engkau? Di manakah Engkau? Perjalanan beriman dalam gelombang kehidupan membuatku sulit melihat dan menerka realitas hidup. Namun ku tetap berlari dan memanggil nama-Mu.
Ampunilah kami ya Tuhan, karena keterbatasan kami sebagai manusia. Kami begitu congkak dan berani mengukur kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Penderitaan dan kepedihan membuat kami ragu akan kekuatan-Mu yang tanpa batas itu. Kegagalan membuat kami ragu akan firman-Mu yang iya dan amin. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering lupa akan peran kami sebagai pelayan yang sesungguhnya. Karena kebanggaan, kami lupa bahwa kami adalah hamba. Seringkali kami lupa memberikan Engkau sebagai satu-satunya tujuan kami, yakni demi hormat dan kemuliaan, dan dengan penuh kesadaran kami menyanyikan Engkau melalui motivasi pribadi kami. Ampunilah kami ya Tuhan.
Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sidang jemaat, kita berdiri bersama-sama. Kita akan dengarkan petunjuk hidup baru. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 5-10. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman. Kita nyanyikan di jemaat 52.
Mari berdoa. Hadirlah ya Tuhan sesuai dengan janji-Mu, agar kami dapat menyelami bahkan menghayati arti kebangkitan-Mu. Kami ingin dengarkan pemberitaan kebangkitan itu. Biarlah Roh Kudus menyatakannya kepada kami, supaya kami juga dibangkitkan dalam iman untuk hidup baru sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus kami memohon. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 memberitakan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan dulu.
Ibuku adalah orang tua tunggal yang mengorbankan seluruh hidupnya untukku. Dia adalah seorang pekerja paruh rumah tangga di sebuah keluarga Kristen yang berkecukupan. Setelah dari situ, ia masuk ke dalam pasar dan menjadi pramuniaga di sebuah toko kelontong milik Ibu Rohaya, seorang muslim taat yang baik. Ibu Rohaya sangat mengajarkan toleransi kepada kami berdua, serta mengajarkan kami bagaimana mengatur keuangan keluarga kami agar bisa berkecukupan. Tidak hanya itu, dia dengan ikhlas memberikan kami sebuah Alkitab ketika ia tahu bahwa kami pergi ke gereja dengan tangan kosong. Sungguh mulia pribadinya. Sewaktu kelas 6 SD, aku mengalami kecelakaan. Angkutan yang sering aku tumpangi untuk pulang mengalami kecelakaan hebat dikarenakan supir yang ugal-ugalan. Kaki kiriku harus diamputasi karena hancur. Saat itu, aku jadi pendiam. Bahkan di sekolah minggu atau di gereja pun, aku hanya bisa terdiam. Aku sangat malu dengan ketidaksempurnaanku ini. Ditambah beberapa temanku yang sering menyindirku, walaupun tidak secara langsung. Aku sedih. Kenapa di bait Allah orang malah sibuk mengujikan ketidaksempurnaanku ini? Aku pernah ditolak ketika lomba paduan suara yang diadakan oleh anak-anak teruna di gereja, dan tidak jelas apa alasannya. Teman-teman, si Asa mau gabung sama paduan suara kita. Gimana dong? Aduh, ngerti banget deh. Lu bayangin aja kalau dia naik podium, kita harus angkat-angkat dia. Malu tuh yang mau penonton. Kau kira Yesus mengajarkan kita untuk memimpin diri kita supaya saling mengasihi, agar semua orang tahu bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Lewat peristiwa ini, Ibu senantiasa memberikan motivasi kepadaku. Janganlah menghakimi orang lain, supaya kalian sendiri juga jangan dihakimi Allah. Janganlah menghukum orang lain, supaya kalian sendiri juga jangan dihukum Allah. Ampunilah orang lain, supaya Allah juga mengampuni kalian. Seumur aku ini, aku harus belajar untuk memimpin diriku, mengatur hati dan pikiranku untuk menerima ikhlas apa yang kukerjakan dan yang menjadi panggilanku. Apapun orang bilang soal kekuranganku, aku tetap punya Tuhan Yesus yang mengajarkanku untuk mandiri memimpin diriku, untuk membangun dan menebar kasih di sekelilingku. Lewat biola ini, aku akan terus menebarkan kasih-Nya.
lahir dari keluarga yang berkecukupan, bahkan berlebih. Ayahku adalah seorang direktur perusahaan film. Ibuku adalah seorang sosialita yang aku sendiri tidak tahu apa pekerjaan sebenarnya. Yang aku tahu, setiap hari ibu pulang dengan membawa kantong belanjaan yang berisi sepatu, baju, handphone, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Nah, kalau kakakku, dia adalah seorang vokalis grup band film. Nama grup bandnya adalah Peter Band. Nama grup bandnya adalah Peter Band. Setiap hari kerjaannya minta uang buat rekaman. Mak, bagi duit dong kami. Loh. Kemarin kan sudah. Ini rekorin apa sih? Ya, Mama kemarin itu buat rekaman vokal. Sekarang buat bikin vokalnya, Ma. Tuh kan kelakuannya. Dia juga suka banget minum bir sama nonton film. Terus dia suka ngomong kayak gini nih. Nah, film itu bikin kita pintar. Ngapain sih sekolah? Sekolah tuh gak penting. Oh iya, kami termasuk keluarga yang bahagia loh. Aku tidak pernah melihat ayah dan ibu berantem atau mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi anehnya, aku juga tidak pernah melihat ayah dan ibu berduaan atau saling berbagi kasih. Yang aku tahu, ayah selalu berbagi uang kepada ibu. Pak, kapan transferannya? Papa nggak sayang ya sama Mama. Mama udah telat bayar arisan loh, Pak. Terus, Mama juga harus bayar cicilan tas, sepatu. Papa lupa. Belum bayar kartu kredit Mama. Aduh, Papa, pusing deh kalau uangnya telat terus. Janganlah, Mami. Hidupku hanya ditemani oleh Tuhan dan si Turni, pembantu yang kerjaannya bebeman terus. Aku senang Tuhan mau mendengar doaku. Di setiap masa prapaskah, aku selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesadaran kepada keluargaku yang aneh ini. Aku pernah mendengar khotbah tentang Raja Salomo yang selalu meminta kebijaksanaan dan hikmat kepada Tuhan. Sedangkan di setiap doa kedua orang tuaku, hanya kekayaan dan kenyamanan yang mereka minta. Suatu hari, aku ingin minta kepada ayah dan ibu untuk meluangkan waktu supaya bisa berfoto bersama-sama dengan aku dan kakakku di salah satu studio foto yang pernah kami kunjungi dulu. Mengenal hal ini, senang rasanya bisa melihat ayah, ibu, dan kakakku tertawa dan bercanda gurau. Aku tidak tahu kenapa ini harus terjadi. Aku berharap ini tidak terjadi kepada keluarga Kristen lainnya. Aku pikir ini hanyalah sebuah kemunafikan. Bermanis di depan, namun di belakang menyimpan dendam. Apakah ini kemungkinan dalam Kristen? Apakah ini yang Tuhan kita inginkan? Aku pikir orang tua harus menjadi kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Jika pemimpinnya saja sudah buruk, apalagi yang diharapkan? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita bersama-sama berseru haleluya sama-sama. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Juru Selamat dunia. Sebab Ia bangkit. Ia telah mengalahkan maut.
Sidang Jemaat, Minggu Paskah adalah hari yang paling penuh kemenangan dan sukacita dalam kalender gereja Kristen, gereja Tuhan. Dan memang seharusnya demikian. Bagi banyak orang di beberapa tempat, kebangkitan Yesus Kristus dilambangkan dengan pakaian Paskah yang baru atau warna cerah dari bunga kuning di musim semi serta bunga lili putih yang cantik. Tetapi lebih dari itu, semua keajaiban dari kebangkitannya dilambangkan dengan pengharapan yang berdentang dalam hati setiap orang percaya, dimanapun juga dia berada, dimanapun juga saat mereka menyanyikan kemenangan. Kristus Tuhan sudah bangkit pada hari ini. Pesan Yesus hidup membuat kekristenan keluar dari kategori tahayul kematian dan agama-agama kuno dan menjadi iman yang berdiam dalam diri jutaan orang. Pesan malaikat adalah benar. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Saudara-saudara, kalau coba kita lihat perjalanan ini, kita lihat peristiwa kebangkitan ini sesuai dengan bacaan kita, bahwa peristiwa itu diawali dengan cerita bahwa ada 3 orang wanita yang telah melihat Yesus meninggal dan tahu persis di mana ia dimakamkan pada hari Jumat sore. Mereka itulah, atau sebagian dari mereka itulah, yang kembali ke makam pada Minggu pagi. Kita baca itu di dalam ayat 1. Saya yakin sidang jemaat, para ibu yang baik itu pergi dengan keinginan akan dapat merempah-rempahi mayat Yesus di pembaringannya di kubur. Mereka pergi dengan kerinduan dapat mengungkapkan perasaan duka hati melalui cucuran air mata kesedihan penuh kasih kepada yang mereka cintai, Yesus yang telah melakukan banyak hal ajaib yang menyentuh nurani mereka sedemikian rupa dan merubah kehidupan mereka. Tetapi sayang sidang jemaat, sedikit pun tidak diterangkan bahwa kalau mereka pergi ke kubur Yesus dalam rangka menyambut kebangkitannya. Tidak pernah disebutkan di dalam cerita itu bahwa mereka pergi untuk bertemu dengan Dia yang telah berfirman bahwa Aku akan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga mereka akan menemui Dia hidup. Itu tidak ada. Yang ada adalah mereka mencari Yesus yang mati, yang beberapa hari lalu dibunuh dengan kejam, sekejam-kejamnya, tanpa belas kasihan oleh para pembencinya. Mereka pergi tanpa mengingat kata-kata Yesus bahwa pada hari ketiga sesudah kematiannya Ia akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita berani berkata bahwa sesungguhnya mereka pergi tanpa pengharapan iman, tanpa pengharapan akan kebangkitan Yesus. Nah sidang jemaat, dalam keadaan seperti inilah mereka tiba-tiba dikejutkan sekaligus digentarkan oleh kesaksian ilahi. Dan kalau kita lihat ada 3 peristiwa besar yang terjadi yang kita katakan sebagai peristiwa ilahi itu. Yang pertama, alam bersaksi. Seperti halnya pada waktu kelahiran Yesus, bintang timur dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan Raja Yehuda yang telah lahir di kandang Betlehem. Seperti halnya waktu kematian di kayu salib di Golgota, matahari
tidak bersinar selama 3 jam. Juga gempa bumi yang dahsyat terjadi. Kita lihat dalam Matius 27 ayat 51. Kini dalam kebangkitan pun alam bersaksi. Waktu kebangkitan terjadi gempa bumi yang hebat, menakutkan, menggentarkan, bukan hanya bagi para murid, para ibu yang baik itu, tetapi ketakutan itu melanda para prajurit yang sedang berjaga di kubur. Mereka adalah utusan-utusan para imam. Mereka diizinkan oleh raja untuk menjaga kubur itu. Dan kita lihat, sesudah gempa bumi yang menggetarkan itu, menyusul kesaksian malaikat. Dan ibu-ibu itu melihat malaikat yang turun dari sorga. Mereka lihat menggulingkan batu itu. Yesus kemudian yang mereka cari itu mulai nampak. Saudara-saudara, malaikat itu tidak segera menghilang setelah dia berbuat atau dia menyatakan dirinya di sana. Dia bahkan menyapa para ibu. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 5 dari bacaan kita. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara, seandainya Yesus menghilang, malaikat itu tidak kelihatan. Seandainya dia menghilang secara tiba-tiba, mungkin ketakutan itu akan terus melanda. Dan kekacauan akan terus melanda pikiran dan hati orang-orang ini. Tetapi itu tidak terjadi. Malaikat itu menyapa para wanita yang datang dan kemudian memanggil mereka, mari, lihat tempat ia berbaring. Dan sesudah ini terjadi, di ayat 7 bacaan kita, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia bahkan telah mendahului kamu.
Marilah kita berdiri bersama-sama. Dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman. Biarlah dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Pembunuh, pada Yesus Kristus yang benar Tuhan, pada Roh Kudus, yang meminta turun dalam wajah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang untuk menghakimi hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus bersama, persekutuan Maha Kudus, mengamankan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dipersilakan kembali. Mari sidang jemaat kita berdoa. Kami naikkan pujian dan hormat kami kepadamu ya Allah, Tuhan kami yang hidup, karena Engkau bangkit. Engkau membawa kemenangan bagi dunia, terkhusus bagi umat-Mu yang mengasihi dengan iman. Kami memohon, anugerahkan kami keteguhan percaya untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah tentangan dunia yang berupaya untuk menggagalkan iman. Kami mohon berikanlah keberanian iman karena cinta kasih kami kepada Yesus Kristus yang telah menang bagi Allah Mauti, yang memberikan kemenangan itu kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya tanpa ragu sedikit pun untuk menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus yang telah bangkit, yang olehnya juga kami dibangkitkan dari segala penderitaan dunia ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu sebagaimana yang Tuhan nyatakan kepada para prajurit, demikian juga kepada ibu-ibu yang mencintai-Mu, kepada orang-orang yang mengasihi-Mu, supaya mereka boleh melihat bahwa sungguhnya Yesus juga Tuhan untuk mereka. Bapa di sorga, untuk orang-orang yang menyangkali Engkau, Bapa, didiklah mereka dimanapun berada, dan jamahlah hati mereka, pikiran mereka, kuasailah, dan biarlah Tuhan oleh anugerah Yesus Kristus yang mengasihi dan menyaksikan kemudian kebangkitan itu. Terimalah seluruh doa kami yang kami panjatkan kepada Allah Bapa demi Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Kehendak kami. GP Choir akan memperdengarkan pujiannya kepada Tuhan. Kami persilakan. Because he lives.
because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, fear is gone. Oh, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Oh, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. An empty grave is there to prove my Savior lives, my Savior lives. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur rasa hati kita di dalam perayaan kebangkitan Sang Kristus melalui persembahan kepada Allah, sambil mengingat firman Allah dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat tetap duduk bersama, kita menyanyikan bait 2.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak terbatas. Kami memuji nama-Mu yang agung itu, karena Engkau Allah yang hidup dalam kebangkitan-Mu dan menerobos tembok-tembok keterbatasan. Kami sungguh berbahagia sebab daripada-Mu segala kalanya dan datang-Mu sendiri bersama. Silakan duduk. Selanjutnya, atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Paulus DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Sian Lumentut, KMJ GPIB Paulus DKI Jakarta atas pelayanannya pada ibadah hari ini. Juga kepada Paduan Suara Nafiri, Gerakan Pemuda Choir, Kantoria Pemandu Lagu, dan semua pihak yang terlibat pada ibadah Paskah pagi ini. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari sidang jemaat kita berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Bersyukurlah bahwa Kristus sudah bangkit. Ia tidak terbatas, dan aminkanlah ketidakterbatasannya dalam pikiran dan perbuatan kita hari lepas hari.
Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari Paskah, Tuhan memberkati. Jemaat silahkan sampaikan salam sejahtera dan salam persekutuan kasih kepada orang-orang di sekitar saudara. Tanpa berlama-lama, saya akan segera mengundang Ketua Panitia Natasha Oktosea. Mana Natasha? Tasya, untuk memberikan laporan atau sambutan di atas panggung sini. Tasya mana Tasya? Tasya kayaknya tadi nyanyi ya? Oh enggak. Oke, inilah dia, kita tepuk tangan untuk Ketua Panitia. Kurang meriah dia karena mereka mempersiapkannya dalam waktu tidak terlalu panjang. Maret baru terbentuk, sekarang Maret akhir sudah terlaksana. Tepuk tangan sekali lagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Tentunya tiada kata lain selain mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, tidak mungkin acara Paskah ini boleh terjadi saat ini. Terima kasih untuk setiap jemaat yang boleh hadir, untuk setiap doa, untuk setiap kontribusinya. Dari kami waktu jualan, boleh membeli jualan-jualan kami, untuk segala halnya, terutama untuk juga KMJ, PHMJ, semua rekan-rekan pemuda, PKB, PKP, semuanya kami mau mengucap syukur. Selanjutnya boleh untuk kita lanjut saja ke acara selanjutnya. Kita kembali ke kamu saja ya. Tuhan berkati kita semua sekalian. Terima kasih, tepuk tangan lebih meriah lagi untuk seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk semua ini. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Igo Idol. Manakah Igo? Shalom semuanya. Paginya yang cerah ya. Sekali lagi shalom. Ya mohon maaf saya dengan simple kayak gini datang. Tapi ini bukan suatu kebetulan, tapi ini karena karya yang luar biasa. Saya selalu gereja di Paulus juga. Cuma memang belum sempat untuk nyanyi di ibadah. Tapi memang ini bukan suatu kebetulan. Biasa Paskah ada Kak Apri juga langsung telepon. Punya waktu enggak jam 4 pagi sampai jam 6 sampai jam 7. Saya bilang saya punya waktu. Sebelum Paskah kemarin saya Jumat Agung di Balikpapan. Ada beberapa hal yang memang saya dapatkan dari materi pelayanan. Karena dari Sabang sampai Merauke, Nia sampai Rote, puji Tuhan saya selalu melayani. Mungkin dari teman-teman pemain musik juga selalu melayani dan itulah tugas kita. Sebagai anak-anak muda juga mempersiapkan pelayanan sematang dan sebaik mungkin. Yang saya dapatkan kemarin, saudara-saudara, di materi kemarin di Balikpapan di Jumat Agung itu mungkin kata yang memang sederhana, tetelestai. Tetelestai itu artinya sudah selesai. It is finished, this is complete. Berarti semua yang sudah kita kerjakan, dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Banyak sekali saya udah pelayanan di mana-mana ya, mungkin kakak yang tadi berdiri memang sangat segar ya lihatnya ya. Saya akan membawakan satu buah pujian, lagu yang simple, lagu yang memang layak untuk didengarkan. Katominya gak ada.
Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikanmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Ya, jadi untuk itu kita akan mendengar sambutan dari Penatua Tommy Masinambau. Tepuk tangan untuk Penatua Tommy Masinambau. Shalom. Pertama-tama kami dari PHMJ beserta dengan Majelis Jemaat GPIB Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah menghadiri acara ini. Walaupun ada kekurangan yang kami lakukan, yaitu undangan yang tidak sempat disebarkan, tetapi puji Tuhan pada saat ini luar biasa kehadirannya. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berusaha membuat panggung yang indah ini. Pertama-tama memang luar biasa. Orang katakan bahwa pertama-tama kalau jatuh bagaimana keadaannya. Tetapi kita katakan
Tuhan akan menuntun di dalam perjalanan hidup kita. Untuk itulah kami dari PHMJ mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan yang terindah bagi kita semua. Dan akhir kata kami, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tes. Terima kasih Kak Tommy, kayaknya saya nggak muncul. Berikutnya kita akan mendengar kesaksian pujian lagi dari Igo. Igo sini Go. Boleh saya undang kita nyanyi sama-sama boleh ya? Lagunya sih gampang sih. Pagi-pagi suka tidak? Yeah. Hanya kau di bumi, di surga. Hanya kau milikku di surga. Yeah. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya kau. Oh, oh. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yang pasti kau tetap selamanya, kembon Allah sembah. Seperti rusa haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya
Terima kasih, puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pelayan dua pada ibadah pagi hari ini. Hadiahnya kunci konsistori 1. Nanti kalau ibadah selesai tolong dikunci. Petrus membuka pintu kan, Majelis Paulus tutup pintu, jadi gak ada yang keluar ke neraka. Siapa pelayan 2? Enggak, Yakub Dava, jangan. Enggak, yang mukanya saya jarang lihat. Itu Dava, suaminya. Enak aja. Tunggu sebentar. Ya, siapa Bu? Siapa Kak? Berdiri. Tolong kamera sorot ke tribun tengah VIP. 1 juta sumbangannya, tepuk tangan dulu untuk ibu ini, 1 juta, terima kasih. Tuhan memberkati. Berdiri Kak. Kak, tante biar kelihatan muda gue. Diri. Oke, siapa namanya Kak? Enak aja nggak. Oh, udah kejawab. Saya tanya sebelah kanan siapa Kak? Eni siapa? Emi siapa? Emi Rumende, ya. Jabatannya apa di PHMJ? Gak tahu pasti. Saya aja lupa yang majelis, apalagi ibu. Udah ya, hadiahnya sama panitia ya. Kunci, jangan lupa kunci konsistori 1. Berikutnya lagi, ini panitia, ini sekarang panitia nih kerjaannya. Panitia bukan bermaksud menghukum atau melakukan untuk orang tua. Panitia hanya meminta 6 pasang suami istri. 6 PKB untuk naik ke atas sini. Yuk, udah deh. Mana Vicky? Ya Vick. Gampang. Pemuda panitianya mana ya? Setiap peserta akan diberikan 10 bola. 10 bola, adu cepet-cepetan masukin dan siapa cepat dia menang dan paling banyak yang pasti. Siap ya? Ready, go. 1. Sekali lagi dis. Ya bagus yang ini nih. Oke ketahuan banget Pak, itu majelisnya dia takut banget takut itu hukum Tuhan dia. Kalau curang-curang dihukum Tuhan dia. Ayo siapa cepat dia dapat. Jangan digerakin. Sekali lagi awas tuh. Bagus. Jangan, satu lagi. Cepet, ini cepat. Kayak itu stop. Tunggu, stop. Udah, stop. Kita hitung. Itu jumlahnya berapa? 4, 9, 3, 1, 6. 9 tapi bergeraknya 3 kali dikurangi 3, 6. 3 dikurangi 2, 1. 6. Dia gak bergerak. Sekali, 5. Oke, pemenangnya adalah Jeffrey sama lo. Ampun juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Tolong bolanya dikumpulkan boleh ya Pak. Thank you. Setelah ini, terima kasih kepada pasutri sekalian. Tuhan memberkati. Hadiahnya sama panitia ya, saya tidak bertanggung jawab untuk hadiah. Juara 1 Jimmy, juara 2 Vicky, juara 3 Jeffrey. Juara 3 si Oke. Oke, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik kecil kita. Judul tariannya adalah Oke, tepuk tangan semuanya oma, opa, tante, mama, papa. God bless you. Jangan malu-malu ya. Oke, musik. Tepuk tangan lagi. Boleh tepuk tangan dong, mereka kan keren harinya. Thank you.
Oke, tepuk tangan sekali lagi PA. Little David Dancing. Oke, berikutnya hormat dulu. Terima kasih fotografer udah Papa Razi, Mama Razi, Tante Razi. Oke, saya panggilkan. Sekarang saya panggilkan. Mana sih? 3 orang anggota PT dan 3 orang anggota GP. Satu lagi siapa? Cepat naik ke atas panggung. Sabar ya, 15 menit lagi acaranya selesai kok. Tangan kanannya belakang siap. Ready? Ready, set, go. Go. Kamu ngapain? Satu, 2. Gak boleh gitu, harus dibawa terus. 3. Kamu gak boleh dilempar gitu dong aja. Oke ya, test drive sekali lagi. Cepat balik ke sana lagi. Ini bolanya siapa nih? Telurnya siapa nih? Bolanya gak boleh dipukul jauh ya, bolanya sedotannya itu harus nempel di telur. Sedotannya nempel di telur ya. Siap ya? Ready? Tangan kiri, tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri, tangan kiri. Siap ya? Ready, go. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Telurnya boleh dimakan. God bless you. Sekali lagi atas nama panitia Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua. Terima kasih untuk segala jeripaya Anda untuk datang ke tempat ini, memeriahkan dan melaksanakan ibadah pagi hari ini.